Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sunarko. Di video kali ini saya mau sharing tentang peluang usaha jualan kebutuhan hewan peliharaan. Beberapa hari yang lalu saya sempat posting di grup Facebook ya, beberapa grup dan responnya lumayan bagus. Banyak teman-teman yang tertarik ikutan jualan kebutuhan hewan peliharaan. Ya, karena menurut saya jualan kebutuhan hewan peliharaan itu apa ya, tak kenal musim, tak kenal pandemi. Jadi selama pandemi ini alhamdulillah setiap hari saya dikejar pembeli. Saya jualan pakan ikan. Nah, ini pakan ikan, ikan lele. Sebenarnya bisa buat segala jenis ikan ya, ikan hias juga bisa. Cuman di branding produknya sih pakan ikan. Menurut saya ini kan kebutuhan hewan peliharaan itu kan apa ya, masih jarang pemainnya ya. Menurut saya masih jarang pemainnya. Dan adapun yang jualan kebutuhan hewan peliharaan itu toko-toko besar, mereka itu tidak menjual ecer, jualnya per sak ya. Kebetulan saya jualnya ecer. Ecer saya kemas kiloan dan saya kemas gini botolan yang kecil-kecil. Jadi untungnya kan lebih besar kalau kita ecer retail. Kalau jual per sak modalnya besar, untungnya juga nipis. Eh, Sama kayak jualan beras sih, untungnya nipis, modalnya besar. Tapi kalau jualan kebutuhan hewan peliharaan itu ramenya itu sama seperti jualan beras. Tapi untungnya sesuai modal. Kalau jualan beras kan modalnya besar, untungnya itu nipis kan begitu. Selama pandemi ini kan hewan peliharaan itu kan juga butuh makan. Nggak mungkin nggak dikasih makan sama ownernya, ya betul nggak? Jadi apa? eh, Mungkin ownernya bisa bisa menahan, oh ya kalau lagi bokek ya menahan sampai puasa, ibaratnya ngirit hemat. Tapi kalau untuk hewan peliharaan kan tetap dikasih makan ya. Jadi menurut saya prospeknya sangat-sangat bagus ya. Apalagi berhubungan sama hobi hewan peliharaan, apalagi itu hobi kayak cupang sama ikan-ikan hias atau anjing, kucing, itu kan hobi sebenarnya. Jadi owner itu nggak mikir, udah nggak mikir harga dan nggak mikir pengeluarannya berapa untuk si hewan pemeliharaannya tadi. Anggaplah kayak eh, kucing dah, kucing yang kita yang lihat yang paling murah kayak sekelas Persia, Angora, mungkin harganya bisa 500 sampai 1 jutaan gitu. Tapi kalau ada ras yang mahal kan ada kayak eh, ini yang ras Bengal itu 10 juta, itu paling murah 5 juta lah. Harga kucingnya aja segitu. Ya, untuk ngasih beli makannya mereka nggak mikir itu loh untuk kebutuhan vitaminnya. Coba aja tanya yang cat lover itu pasti mereka itu habis biaya jutaan untuk merawat kucingnya itu. Gitu deh kucing. Ya ini kemarin kan saya bikin grup WhatsApp. Nah, sebelum bikin video ini juga saya informasikan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Lumayan banyak pertanyaan ini. Jadi saya jawab lewat video ini. Jadi nanti teman-teman yang ingin bergabung di komunitas saya bisa ingin diskusi di WA, nanti bisa chat saya di WA yang tercantum di profil saya itu. Chat aja minat belajar jualan kebutuhan hewan peliharaan. Nanti saya add ke grup. Nah, menjawab pertanyaan mulai dari ini nomor 1, analisis usaha pakan. Nah, sepertinya udah terjawab tadi yang pembukaan, video pembukaan ya, analisis usaha pakan. Nomor 2, bisa nggak kita beli pakan langsung ke pabrik? Bisa banget, cuman tidak semua merek. Nah, kebetulan gini, kemarin kan ini saya kan jual produk Java, Java. Saya sempat googling cari, ketemu websitenya sama perusahaannya. Kalau langsung pabrik, saya tanya berapa minimal. Nah, ternyata kena minimal, ya minimalnya itu 5 ton dan itu cash only ya. Berarti kalau Anda punya modal minimal 100 jutaan itu minimal itu.
ya silakan cari pakan langsung pabrik. Tapi itu pun nggak semua pakan bisa, karena sistemnya begini. Kalau untuk Java itu ya sama kayak produk saya. Jadi sistemnya gini dia, satu kota atau kabupaten atau bahkan provinsi mungkin ya itu udah dipegang satu orang, udah ada yang megang itu, orang punya uang berapapun 1 miliar 2 miliar mau ngambil udah nggak bisa. Soalnya kan siapa cepat dia yang dapat. Jadi situ kalau sudah ada distributor tunggal, Anda daftar nggak bakal bisa, nggak bakal dikasih. Nah, jadi kalau Anda pengen cari pakan langsung ke pabrik ya mungkin bisa cari pakan yang belum ada yang megang merek itu di kota Anda, belum ada yang megang. Bisa cari pakan yang merek-merek baru. Lumayan banyak kok bervariasi pakan itu. Yang setahu saya ini ya Java sama Hiprofit 781, ada merek Galaxy. Itu aja sih beberapa yang familiar ya, yang untuk di Bali ya. Untuk merek-merek lain saya kurang hafal soalnya banyak sekali variasinya. Jadi itu jawabannya ya. Jadi berarti untuk kalau pengen kulak langsung ke pabrik berarti Anda harus siap modal minimal 100 jutaan. Kalau nggak punya modal ya nggak usah nyari ke pabrik. Beli aja di distributor, agen itu. Berapa margin keuntungannya? Margin keuntungannya, nah kayak tadi saya bilang, tergantung kita jualnya bagaimana. Kalau kita beli sebagai distributor, belinya banyak terus kita jual per sak, itu modalnya gede, untungnya juga tipis. Paling per sak itu untungnya sekitar 10.000 sampai 30.000 gitu mungkin. Soalnya saya belum tahu modal aslinya dari pabrik berapa. Nah, saya mensiasatinya begini. Saya pengen dapat untung besar, jadi saya harus kemas kiloan atau repack kecil-kecil. Jadi semakin kecil nanti untungnya ini sekilo segini. Ini 1 kilo. Saya packing 1 kilo segini. Hitungannya kalau yang 1 kilo ini kan saya pakai produknya Java ya. Untuk harga di setiap kota pasti beda-beda. Mungkin di Bali lebih mahal, kalau di Jawa mungkin lebih murah ya. Untuk harganya satu sak 30 kilo itu 350.000 ya. Untuk ini saya bahas produk yang saya jual ya, merek Java ya. Produknya Java. Berarti 1 kilo jatuhnya 11.667 1 kilonya. Modalnya. Nah, ini saya jual dengan harga 18.000 per kilo. Nah, berarti untungnya, tapi gini, saya pakai stiker. Saya sengaja pakai stiker. Nah, kayak di gambar ini. Nah, ini stikernya kayak gini. Jadi sengaja saya branding. Di situ saya tidak mencantumkan mereknya Java, tapi di situ saya cantumkan kandungan proteinnya sekian sama cara penyimpanannya dan lain. Deskripsinya saya copy paste lah di situ. Intinya kan orang taunya itu merek saya. Bagi yang beli karungan ya saya bilang memang terus terang itu produknya Java gitu loh. Kalau yang beli 1 kilo ya mereka taunya merek saya. Tapi banyak juga kok yang nanya, terus saya kasih tahu memang itu mereknya. Sengaja saya kasih stiker biar beda dari produk penjual pakan ikan yang ngecer ya. Mereka banyak kan no-name gini. Nah, kalau orang beli kayak gini kan nggak tahu ini mereknya apa, ini kandungan proteinnya apa, penjelasannya nggak ada. Jadi itu memang ini adalah cara saya, trik saya, strategi saya agar produk saya lebih mudah dijual. Ya kan? Kesan pertama dari kemasan kan. Kalau kemasannya rapi, ada stikernya, ada mereknya, ya, orang juga lebih yakin gitu loh. Produk bagus, kualitas bagus. Tapi kalau no-name kayak gini, orang mau beli pasti juga masih bertanya-tanya, apa bener ini kandungan proteinnya bagus untuk pakannya. Kan itu nggak ada penjelasan di sininya. Untuk stikernya itu Rp1.000 ya. Stikernya Rp1.000 berarti dikurangi stiker Rp1.000 berarti untungnya berarti anggaplah saya jual 17.000 berarti ya. Berarti
17.000 dikurangi 11.667 sama dengan 5.333 per kilo untungnya saya jual ecer. Atau 45% untungnya. Ini saya jual harga, anggaplah 18 pakai stiker sama logo tadi. Itu saya jual harganya di atas harga toko pada umumnya. Kalau merek-merek lain, ada yang jual merek Galaxy apa Ifrobit, ada yang mereka jual rata-rata itu di bawah 18, ada yang jual 12, ada yang jual 13, ada yang jual 15. Saya pede jual mahal dan laku. Nah, jadi itu strategi saya pakai stiker branding dan kemasan juga. Nah ini sekarang kalau modal pakan untuk satu botol, ini botol kemasan 350 ml. Tapi kalau diisi pelet ikan ini beratnya cuma 200 gram atau ini sama dengan 5 botol sama dengan 1 kilo. Berarti modal 200 gram ini 200 gram sama dengan 11.667 dibagi 5 sama dengan 2.334 per gram. Nah, botolnya ini saya beli baru cuman 500 rupiah. Jadi total modal untuk satu botol ini sebenarnya 2.834. Nah, saya jualnya 5.000 per pieces per botol ini. Jadi untungnya 2.166 atau 76%. Nah, yang tadi kan untungnya cuma 45% dan yang 1 kilo profitnya cuma 45%, ya, yang ini untungnya 76%. Jadi semakin kecil Anda mengemas, untungnya semakin besar, profitnya semakin besar. Kalau dikemas setengah kilo, ya mungkin untungnya mungkin tengah-tengahnya bisa sekitar 60 atau 70% gitu. Jadi ya, pertanyaan selanjutnya nomor berapa margin ya itu tadi. Trik biar laris. Nomor 5, bagaimana pemasarannya? Di tempat saya sudah ada toko besar jual pakan hewan. Nah, saya gabung. Ini trik jual laris sama 6 cara promosi jitu. Nah, ini sama pertanyaannya, jawabannya sama ini. Cara promosi agar barang yang kita jual cepat dikenal orang ramai. Trik cara dropship. Oh, sebentar, saya jawab yang nomor 5. Bagaimana pemasarannya? Di tempat saya sudah ada toko besar jual pakan hewan. Saya beli ini di distributor tunggal dan itu jaraknya dari alamat saya itu sekitar 2 km. Banyak sekali yang jual toko-toko besar dekat di area saya, jarak sekitar 1 kilo 2 kilo itu banyak yang jual, tapi rata-rata mereka adalah distributor atau agen tunggal besar. Jadi mereka rata-rata fokusnya dijual per sak, bukan ya ngecer tapi nggak seberapa. Ada juga yang ngecer. Nah, itu tadi saya bilang mereka jualnya masih di bawah harga saya dan saya jualnya itu nggak seperti mereka gitu loh. Kenapa saya berani jual 18? Sebenarnya awalnya saya ngetes. Saya tes jual segini awalnya malah saya nggak pakai stiker, saya jual 18 laku. Sebenarnya saya jual awalnya nggak pakai stiker. Cuma lama-lama saya mikir ya Pak, ini saya harus punya merek sendiri, saya harus branding biar juga kalau nggak ada kemasannya, nggak ada stikernya, orang juga mungkin kurang yakin gitu loh, kurang tertarik. Ya, ini saya kasih stiker, nggak apa-apa lah keluar 1.000. Jadi profit saya berkurang 1.000 nggak masalah. Ya buktinya sampai sekarang laku. Yang tempat saya jual ini pokoknya dia jual itu di bawah harga saya. Saya jual itu mungkin kayaknya udah memang paling mahal di antara penjual pakan se-Bali jual ecernya. Tapi laku ya gitu. Ya, jadi Anda makanya begini, fokusnya jual, nanti pengennya jual dengan kemasan yang per berapa, per sak atau per kilo kah atau per segini kah, lebih kecil lagi dah itu. Jadi nggak perlu bingung kalau jual pakan ada kompetitor. Kalau saya sih nggak pernah takut sama kompetitor, pede aja. Jadi ini pertanyaan nomor 4, trik biar laris, ini sama dengan yang nomor 6 ya jawabannya. Cara promosi jitu agar barang cepat dikenal. Nah,
Sebenarnya saya mengawalnya bukan dijual pakan. Sebenarnya saya itu mengawalnya dijual bibit lele sebenarnya. Ya, jadi begini. Awalnya itu saya jualan bibit lele tanpa modal. Lah, serius tanpa modal. Ya, cuma modal HP aja sama internet. Nah, jadi saya nomor satu itu waktu itu langsung karena saya sudah paham apa itu kata kunci ya. Kata kunci di pencarian Google atau Facebook saya sudah paham sebelumnya dan sering saya gunakan untuk jualan apa usaha yang lain. Jadi saya langsung gunakan cara ini. Ya, teman-teman begini, kalau teman-teman ingin mencari sesuatu, ingin beli sesuatu di internet, apa di Facebook atau di apa, kira-kira di Google, kira-kira kata kuncinya apa gitu loh. Kalau misal beli atau gini, teman-teman mau catering, mau nyari jasa catering. Nah, kira-kira yang teman-teman ketik di Google di kata panciran, teman-teman ketik apa? Catering apa gitu. Nah, itulah kata kunci. Jadi kata kuncinya mungkin jasa catering. Biasanya teman-teman mungkin ketik jasa catering murah gitu. Misal nyarinya di kota Solo ya mungkin jasa catering murah Solo. Nah, gitu. Nah, itu yang dimaksud kata kunci. Kalau atau bahasanya itu search engine optimization. Ya, jadi waktu itu saya sudah paham tentang itu, jadi saya langsung menggunakan Facebook, fanspage, halaman Facebook. Saya bikin dengan nama jual bibit lele murah di Bali. Nah, ini tampilannya, jual bibit lele murah di Bali. Nah, nggak sampai 1 bulan, saya ingat betul, nggak sampai 1 bulan sudah ada penjualan saya. Jadi pertama kali ada yang beli, ada teman sendiri yang beli cuman sedikit tapi langsung waktu itu COD saya ambilkan di kolamnya. Yang kedua ada pembeli 2000 ekor. Nah, ya alhamdulillah orangnya nggak datang ke lokasi, jadi by Gojek saya bisa kirim by Gojek gitu. Saya berarti nggak pakai modal, langsung saya transaksinya, saya datang ke tempat pengepul di kolam sana, langsung saya order Gojek kirim ke lokasi pembeli. Nah, saya dapat untung dari situ. 2000 ekor tadi pertama, itu yang kedua. Terus yang ketiga ada lagi konsumen 3000 ekor. Nah, berarti tapi masalahnya yang konsumen yang minat beli 3000 ekor ini pengen datang langsung ke lokasi. Wah, ini jadi masalah buat saya. Ini jadi gimana ya? Jadi saya langsung negosiasi sama pengepulnya yang punya kolam. Pak, ini saya ada konsumen minat beli 3000 ekor, minat datang langsung ke lokasi beli. Oh ya nggak apa-apa mas, bilang. Ya anggap aja ini, bilang saja, pokoknya konsumennya harga dari sampean gitu. Wah oke. Ya, saya ajaklah ke alamat pengepul. Saya ketemu transaksi di sana, ya deal sama harga saya. Nah, ini bener, pengepulnya udah bener. Jadi harga dari sana berapa? Konsumen saya nggak tahu, taunya harga dari saya. Nah dari situ dapat untung. Nah, tanpa modal, sama beli pakan, rata-rata semuanya beli pakan. Ya saya juga ngambil pakannya di situ. Di situ harganya anggaplah 15.000. Itu saya up gitu loh. Saya masih bisa ngambil untung per kilo misalnya kan itu. Saya up. Nah dari situ ya udah ada pikiran saya harus nyetok pakan sama prospek, padahal sudah satu paket gitu loh. Kalau kita cuma jualan pakan aja ya laku sih laku, cuman kan mungkin lakunya itu nggak serame kalau kita jualan bibit ikan atau yang berhubungan sama produk ini. Nah, kalau kita jualan bibit ikan, otomatis konsumen yang beli bibit ikan bisa dipastikan 50% pasti beli ini gitu loh. Karena untuk bibit ikan sendiri peletnya tuh jarang sekali yang jual gitu loh. Adapun ya jauh-jauh mungkin kan itu. Memang menurut saya memang masih jarang yang jualan, apalagi yang untuk bibit itu loh. Kalau yang ukuran dewasa banyak yang jual, tapi untuk bibit
rata-rata mereka pengennya ya beli bibit di situ sekalian pakannya. Nah, jadi kalau pengen rame penjualan peletnya ya sekalian jual itu, saran saya sih. Kalau yang toko-toko itu banyak kan, yang toko-toko besar itu cuma jual pakan aja, mereka nggak jual bibit, jadi mereka cuma menyediakan pakan dan itu pun dijual per sak biasanya. Udah skalanya itu petani-petani besar yang belinya minimal 5.000 ekor, itu belinya pasti karungan, nggak mungkin beli kiloan, rugi mereka. Nah, jadi tergantung nanti target market Anda itu petani-petani besar atau yang budik damber yang memelihara di ember, di kolam-kolam kecil, kolam terpal 1x1, 1x3 meter, itu pasti mereka belanjanya kiloan. Karena kalau belanja karungan juga rugi, nggak kepake sisanya gitu loh. Nah, itu strategi marketingnya pakai itu tadi trik kata kunci SEO. SEO bener-bener real organik. Sama ini saya dulu juga ada beberapa usaha saya yang pakai trik kayak gini. Saya tuh cuma bikin tok, nggak pernah tak apa-apain, nggak pernah posting, nggak pernah apa. Ya alhamdulillah sering closing. Salah satunya itu jasa pembuatan handbook. Gini, waktu itu halaman Facebook udah nggak pernah kepake karena saya udah nggak usaha itu, akhirnya namanya saya ganti jadi jasa pembuatan handbook murah di Bali. Dan itu habis tak ganti namanya itu nggak tak pernah tak apa-apain, posting nggak pernah, cuma ganti profil aja dah. Udah gitu aja tak biarin. Banyak orang telepon, banyak orang chat ke WA, banyak katanya pas ini saya lihat di Google, ya itu Google. Nah, cara yang kedua sama-sama SEO ini ya, search engine automation, kata kunci ya teman-teman. Jadi harus tahu kata kunci ini kan orang nyarinya bisa di Google, bisa di Facebook, bisa di pokoknya yang berhubungan sama internet. Nah, jadi saya pakai lagi Maps, pakai Google Maps. Nah, pakai Google Maps, Google Maps itu loh, alamat kan bisa didaftarkan. Nah, banyak kan orang juga nyari di situ. Nah, kayak saya jualan, ada lagi bisnis yang lain tuh jual tas koper. Banyak sekali yang dari Google Map itulah, dari Maps. Nah, jadi nanti teman-teman daftar aja. Kalau misal mau jualan pakan ikan ya, pakan ikan. Mungkin kata kuncinya nih, kalau saran saya langsung aja, jual pakan ikan atau jual pakan ikan murah. Belakangnya kasih nama kotanya. Jual pakan ikan murah. Tinggalnya di Semarang misalnya, jual pakan ikan murah Semarang. Jual pakan murah Solo, jual pakan murah Surabaya. Nah, pakan ikan maksudnya. Lebih spesifik lagi bisa jual pakan ikan lele murah. Nah, itu saya yakin sekali nggak sampai 1 bulan itu pasti closing. Nggak perlu dia apa-apain. Jadi dua, Facebook, saya cuma pakai Facebook sama Google Maps. Nah, kalau teman-teman sudah pakai Google Maps, ya nanti teman-teman bisa download aplikasi Google Businessku. Nah, kayak gini aplikasinya. Nah, download di Play Store. Nah, ini fungsinya apa? Ini nanti bisa melihat trafficnya, bisa posting, bisa update. Jadi sini ini udah kelasnya sih website. Ini nanti bisa di-upgrade jadi com kok. Jadi per tahunnya berapa ditawarin, saya nggak perlu, gratisan aja. Udah dikejar pembeli kok. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini kan kelihatan ini kunjungannya ada berapa, kliknya, aktivitasnya. Ada lumayan kan? Nah, berapa itu? Jadi ini bener-bener real cara cara gratisan organik, nggak perlu diapa-apain. Ini berlaku untuk semua usaha menurut saya. Jualan apa aja, yang penting yang gampang dijual sih menurut saya jasa atau ya kayaknya jasa, itulah jasa. Jual tas koper murah saya pakai itu bisa. Ini jual bibit lele. Ya jadi search engine optimization itu ya teman-teman. Sama download aplikasi Google Businessku. Nah, sama ini lagi trik pemasarannya, saya pakai Facebook. Ya, jadi di situ saya join ke grup-grup yang berhubungan sama produk ini pastinya. Lele. Ini bisa untuk ikan apa aja. Saya gabung di semua grup-grup.
grup Mujair, grup Nila, grup apa aja, Koi juga bisa ya. Nah kecuali cupang belum bisa ini, ukurannya soalnya bulirnya kurang kecil, bulirnya lebih kecil dari ini baru bisa. Ini ukuran main 1 ya, ini bulirnya paling kecil teman. Ini untuk ukuran bibit ikan lele bisa, ikan kaper. Ikan kaper itu bahasanya kalau di Jawa itu ikan tumbro, kalau di Bali ikan kaper, ikan nila, ikan gabus bisa ini. Pokoknya kecuali ikan cupang. Jadi saya join ke grup-grup. Nah dari situ posting. Nah, di situ banyak yang ngechat, banyak yang minat, banyak yang beli, datang langsung ke lokasi kayak gitu. Nah balik lagi, datang langsung ke lokasi itu bentar sih, belum, saya kan belum ready stok. Nah jadi gini, banyakan orang pengen datang langsung ke lokasi sih kalau di Bali ini ya. Nggak tahu kalau di tempat lain, nggak tahu pembeli sini tuh pengennya lihat barang langsung, bayar langsung gitu ke lokasi penjual. Hampir bisa dibilang itu sekitar 70% mungkin ya, yang 30% itu COD mungkin, kirim-kirim. Yang 70% itu pengennya datang langsung ke lokasi, lihat barang, ada barang. Bahkan mereka tuh nggak telepon, langsung ke lokasi itu loh ya. Terus saya mikir, waduh gimana ya, udah berkali-kali nolak orang karena di tempat saya nggak ada stok bibit lele, nggak ada. Karena saya tadi nggak ada modal, saya cuma bisanya jual langsung dari kolam saya kirim gitu, jadi pengepul langsung saya kirim pakai Gojek gitu. Nah, terus akhirnya saya mikir ini, wah ini saya harus nyari modal ini, nyari modal kemana posisi pandemi kayak gini. Aduh, jadi muter otak. Nah terus ketemulah sama teman gitu, kita patungan kalau nggak salah 600.000 ya, itu 600.000. Nah 600.000 itu saya pakai modal untuk, nah kayak ini. Nah saya ngecer, saya jual keliling ke pasar. Nah beli boxnya ini 100.000 ya, beli box baru 100.000 sama ngeprint, sama pakan 1 karung, sama apa lagi, print, sama sisanya bibit lele. Pokoknya pas 600.000 itu udah ya. Kita patungan, kita berdua langsung kita belusukan ke pasar offline. Nah, ini saya jual per ekor Rp1.000. Nah, modalnya sekitar 300 sampai 400 rupiah tergantung size. Nah, berarti untungnya berapa persen? Wow, lumayan kan untungnya. Dari situ saya dapat modal. Habis dari pasar itu, saya nggak berhenti di pasar saja. Saya punya ide jualan ke anak kecil-kecil. Nah, jadi anak kecil-kecil itu di mana biasanya? Nah, berhubung waktu itu masih ada aktivitas ngaji-ngaji di masjid. Nah, saya jualan di masjid-masjid. Pembelinya jadi anak kecil yang ngaji itu. Ya lumayan rame, seribuan lah. Kita bawa, anggaplah 500 ekor, kita jual 1.000-an, laku semua kan 500.000. Itu anggaplah 500 ya. Kalau nyari uang 100 gampang. Udah berhenti lama, tapi kalau saat ini jual masih laku. Saya udah nggak sempet itu loh. Terus jual ke perumahan-perumahannya, gang-gang yang banyak anak kecilnya itu Rp1.000. Bahkan yang saya agak besar sedikit kita jual Rp2.000 per ekor masih laku waktu itu gitu loh. Nah dari situlah kita ngumpulin modal. Nah, akhirnya bisa nyetok sedikit demi sedikit, nyetok bibit lele di tempat saya. Nah, nyetok bibit lele sekaligus pakan. Nah dari situ pembeli berdatangan, beli 100 ekor, 200, 500, 1.000 ekor kita masih bisa gitu loh. Kalau belinya 5.000, nah itu pasti sebisa mungkin saya 5.000 ekor up ya misalnya. Sebisa modal saya nggak ada nih untuk ngambil untuk kulaan dengan nominal segitu. Nah, sebisa mungkin pembeli itu saya nego untuk ini, saya rayu agar nggak perlu datang ke tempat saya karena percuma, ke tempat saya nggak ada barang segitu banyak gitu loh. Nah, saya rayu nggak perlu datang ke tempat saya antar aja sampai tempat Anda pakai Gojek, itu bisa bayar di tempat, itu rata-rata begitu. Tapi
Ya nggak semuanya berhasil sih, ya memang itu tadi pengennya datang langsung ke lokasi. Ya, jadi nanti teman-teman terserah mau mengikuti cara saya sambil jualan bibit lele atau cuma jual pakan terserah ya. Tapi pilihannya ya itu, maksudnya begini, logikanya sih memang kalau kita jual pakan aja laku sih laku. Cuman saya yakin nggak serame kalau kita jual bibit ikannya juga kalian. Nah, teman-teman nggak harus jual bibit lele, bisa jual bibit ya itu tadi kayak tombro atau mujair, nila, itu bisa ini. Jadi kita orang beli bibit ikan pasti sambil nyari pakan gitu loh. Kita jadi nanti untuk kenalin produknya juga dari konsumen tadi. Dia beli bibit ikan di tempat kita, terus pakannya beli di tempat kita. Terus perkembangannya dia tahu, loh bagus cepat besar, wah pakannya bagus ini lah. Itu udah, jadi kita sambil cari testimoni. Kalau kita nggak jual bibit ikan mungkin rasanya agak sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen gitu loh. Kalau pakannya kita jual ini benar-benar berkualitas atau tidak. Nah, jadi nanti teman-teman begini, kalau teman-teman nggak ngerti dunia ikan ya lele, sebenarnya sama. Saya sebenarnya tuh nggak mudeng sama sekali sama yang namanya lele. Makan aja nggak pernah serius. Megang juga nggak berani kan, matil kan lele itu. Cara budidaya dan lainnya itu sama sekali saya nggak ngerti. Serius saya nggak ngerti. Nah sekarang kan zaman udah canggih. Kalau pengen belajar kan bisa ke ngkong YouTube kan gitu. Jadi saya dulu belajarnya juga di YouTube. Belajar ini, oh ini tebar gini, ini biar nggak mati bagaimana, ini biar nggak ngambang, biar nggak ngantung gimana. Saya belajar di situ untuk nyetok gitu. Jadi bisa sambil belajar gitu loh kita. Nanti kalau teman-teman ingin mengikuti cara saya sambil jualan bibit lele ini ya, teman-teman bisa nonton ya video ini dulu. Ini di channel saya yang satunya, ini khusus seputar perlelean ini, Pujangan Nusantara. Nah ini saya nyetoknya pakai tandon air bekas. Nah di sini awal-awalnya nggak langsung sukses. Maksudnya tuh pasti ada suka dukanya kan. Waktu itu karena kesalahan nggak ngerti, sempat mengalami mati massal beberapa kali, mati 1.000 ekor, 2.000 ekor, bahkan terakhir sampai sekitar 9.000 ekor mati. Nah, kesalahannya semuanya saya jelaskan di video ini. Jadi teman-teman tonton aja, biar teman-teman itu nggak mengalami kerugian yang sudah saya alami, biar saya aja yang rugi kan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu rugi kayak saya, tinggal ngikutin aja, copy paste aja gitu. Di sini saya jelaskan trik-triknya gitu. Terus apa nih, cara marketing untuk bersaing dengan produk trik cara dropship tanpa modal dan harga jauh di bawah pasaran yang laris manis. Kalau cara dropship ya itu tadi, kayak saya bisa dibilang kan dropship tadi. Saya sebenarnya nggak dropship, saya langsung ke TKP soalnya. Yang kalau pakan bisa dropship saya. Kadang yang beli satu karung, saya nggak ada stok, saya langsung dari gudang, saya dropshipin pakai gosok, pakai gojek gitu ke sana. Tapi kalau untuk minta harga bisa bersaing di bawah pasaran laris manis, ya ini yang 1.001 bos. Dropship itu kan nggak modal, tapi sampai minta harga di bawah pasaran laris manisnya itu ya nggak tahu, saya sendiri juga nggak tahu. Kalau Anda punya modal besar, beli dalam jumlah banyak, mungkin Anda bisa dapat harga jauh di bawah pasaran. Kalau Anda nggak modal, nggak usah mikirin harga jauh di bawah pasaran, bisa untung aja udah bagus. Intinya dropship itu kan pembeli kita nggak ikut ngirim kan sebenarnya, tapi selama ini sebenarnya saya ikut ngirim. Tapi untuk kasus yang lain di pakan yang beli satu sak, saya langsung ke order dari gudang, itu saya nggak ikut ngirim karena saya selama ini pakai gojek gitu aja, pakai gojek. Jadi saya nggak ikut ngirim, cuman ya itu tadi saya transfer gitu. Itu sistemnya begitu. Nomor 8, cara marketing untuk bersaing dengan produk pabrik sehingga bisa meyakinkan konsumen. Cara marketing bersaing dengan produk pabrik. Nah, ya sama jual itu produk pabrik apa bukan? Ini saja yang saya jualin produk pabrik, bos, masalahnya kan gitu. Ya tergantung, kalau sama jualnya produk
rumahan bikin sendiri, saya belum, maksudnya saya belum ngalami, saya belum tahu gitu loh. Karena yang saya jual adalah produk pabrik, ya saingannya juga produk pabrik. Nah, oh ya, saya sampaikan lagi, saya kan jualan produk Java. Sebenarnya begini, untuk di Bali, awal mula saya jualan merek Java ini, itu belum familiar. Petani-petani lele di Bali itu belum familiar. Yang familiar itu merek Hiprofit rata-rata ya, Hiprofit sama Galaxy. Nah, kenapa saya memutuskan untuk jual pakan merek Java? Nah, begini saya mikirnya. Kalau saya jualan dengan produk yang sudah familiar, otomatis mereka sudah punya pelanggan rata-rata beli di ya itu toko-tokonya tadi kan. Nah, berarti saya harus berani jual merek yang belum familiar di kalangan petani gitu loh. Yang pasti merek ini juga berkualitas, nggak kalah sama merek yang sudah familiar tadi gitu loh. Nah, ya saya dapat rekomen produk ini berkualitas, ya saya berani gitu loh. Dan memang sudah dites berkualitas, ya saya berani. Ya, jadi sebenarnya rata-rata konsumen saya itu beralih dari pakan merek sebelah jadi pakan beli produk ini gitu loh, ingin mencoba apa bener pakan produk Java ini bagus ya. Sebenarnya mungkin sama-sama bagus, tapi sebenarnya kan fanatik gitu loh. Konsumen itu fanatik, susah gampang. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti jual produk Java, ya belum tentu juga kalau posisi di tempat tinggal teman-teman itu bagaimana. Lihat dulu situasinya. Kalau di sana Java mungkin sudah familiar, teman-teman jual produk Java, otomatis kompetitornya kan juga banyak. Kebanyakan pelanggan sudah punya konsumen, nggak mungkin beralih. Jadi target marketnya ya mungkin merek pengguna merek lain kan gitu, sama kayak saya. Jadi target marketnya sama gini. Kalau bagi saya sih tantangan gitu loh, jual merek yang belum familiar itu bagi saya tantangan. Kalau saya bisa menjual, otomatis saya akan punya konsumen yang loyal dan repeat order terus ke saya karena merek ini cocok, kualitasnya cocok untuk bagi mereka, otomatis kan beli lagi udah mereka meninggalkan merek yang lama begitu loh ya, paham kan maksudnya. Jadi nanti teman-teman untuk pakan terserah, nanti bisa jual merek banyak kok, bervariasi, nanti pelajari saja dulu kualitasnya kayak apa ya. Ini yang saya mau rekomen pakan, ini pakan merek Java kayak gini, pakan merek Java kayak gini ya. Ini nih persaknya 30 kilo. Ya, pakan merek Java pun ada beberapa variasi. Ada beberapa variasi maksudnya harganya beda-beda. Kalau istilahnya di lele itu main 1, main 2, main 3. Nah, kalau main 1 itu tuh bibit lele size ini sekitar bibit 3 sampai 6 cm ya itu. 6 cm sampai 10 cm bisa lah, 10. Nanti 10 cm beda lagi main 2. Tapi maksudnya ini variasi kandungan proteinnya beda Java. Nah kayak ini beda lagi nih, yang ini yang gold, ini satu sak 10 kilo, jadi harganya juga beda. Ini bulirnya lebih kecil dari ini, untuk bibit. Jadi setiap merek itu ada beberapa variasi. Merek sama, ukuran bulirnya juga sama, tapi beda di kandungan proteinnya, harganya juga beda. Makanya nanti teman-teman bisa pelajari. Kalau merek Java insya Allah saya paham, kalau untuk merek lain saya kurang paham. Nah kayak merek ini Galaxy. Nah Galaxy ini, nah itu kan ada Galaxy Super sama Galaxy Platinum. Nah, itu setahu saya belum pernah jualan produk itu ya, merek itu beda kandungan proteinnya. Yang Platinum itu proteinnya berapa, yang Super itu berapa. Sama merek Hiprofit. Nah ini Profit, nah kayak gini. Kalau Hiprofit ini yang paling familiar setahu saya di hampir skala nasional ya, paling familiar menurut saya ini merek ini Hiprofit. Kayaknya merek udah paling tua ini kayaknya loh. Saya juga belum tahu sejarahnya. Kalau saya amati di grup-grup nasional rata-rata semuanya Hiprofit. Kalau saya bilang produk Java banyak yang belum tahu, serius banyak yang belum tahu.
Tapi hampir di semua kabupaten di seluruh Indonesia sudah ada distributor tunggalnya sih. Kalau saya pernah lihat bukunya, daftar itu. Jadi kalau teman-teman mau ngambil langsung pabrik, kayaknya nggak bisa. Kayaknya sudah ada distributor tunggal di setiap kabupaten. Soalnya Java itu produknya bukan pakan lele aja, ada pakan kelinci, ada pakan udang, ada pakan ayam, ada apa makanan snack apa itu. Kan banyak yang di produknya Java, banyak produknya. Oh ya, pakan merek lain lagi, ini yang pakan yang bagus sekali menurut saya. Saya belum pernah jual, tapi banyak yang nyari. Saya belum bisa nyetok. Ya pakan PF ini Primafit. Ini persaknya 10 kilo aja sih. Modelnya sekitar 200 ribuan ya. PF itu pun, nah macam-macam, ada PF 1000, ada PF 500, ada PF 0. Ada lagi grade-nya yang orang paham. Jadi yang PF 500 itu bulirnya lebih kecil. Kalau PF 0 itu lebih kecil lagi tepung, ukuran untuk bibit ikan baru netes gitu. Nah, kalau yang PF 500 itu bisa juga untuk ikan cupang. Nah, kalau pelet ini, ukuran ini, min 1 ini belum bisa. Jadi banyak sekali yang nyari pelet ikan cupang. Saya nggak pernah promosi jualan pelet ikan cupang, tapi banyak yang nanya. Kalau saya jualan pasti laku sebenarnya. Jadi kalau ini peluang buat teman-teman, kalau pengen jualan pelet ikan cupang, teman-teman bisa pakai produk ini, pakan merek PF ini, Primafit yang PF 500. PF 500. Nah, ini kalau di packing kayak gini, nah ini 1 kilo, ini saya cek di Tokopedia, harganya 22.500. Ini kemasan 1 kilo ya, saya kasih perbandingan lagi untuk jualnya. Ini di Denpasar PF 500 dijual 22.000 ya, memang laku, saya tahu sendiri kok di grup-grup. Nah jadi untuk jualnya terserah teman-teman pengen ngambil untungnya berapa. Nah ini dikemas pakai ini plastik klip, ini tebel ini. Kalau teman-teman dikemas lagi kecil, biasanya ada lagi yang botol lebih kecil dari ini, kecil sekali. Itu di Facebook saya lihat itu yang jual 10.000, 15.000. Jadi semakin kecil botolnya, kemasannya, untungnya profitnya semakin besar. Ya. Nah ini PF lagi 500, ini dikemas 350 gram. Nah, ini kasih stiker. Nah, ini baru keren. Nah, kayak ini. Jadi kan berapa harga jualnya? Itu yang menentukan Anda sendiri. Bagaimana Anda menentukannya itu juga bagaimana tergantung Anda mengemasnya kayak gimana gitu. Kemasnya pakai kemasan ini kan plastik biasa. Nah, kalau ini plastiknya mahal. Ini klip ini tebal ini standing pouch namanya, plastik standing pouch. Kalau teman-teman oh ya ini kan ini ngemasnya pakai alat namanya impulse sealer. Nah, kalau teman-teman bingung, nah ini beda. Kalau yang plastik sanding pouch itu lebih tebal. Kalau impulse sealer untuk ngemas plastik sanding pouch ini kurang bisa lengket. Nah, kalau teman-teman ingin tahu jenis-jenis sealer, nah, teman-teman tonton video saya yang ini. Nah, ini. Ya, di situ saya review ada 2 sealer yang saya pakai, yang satu untuk plastik biasa, plastik yang tipis, yang satunya untuk plastik yang tebal. Ya, jadi pastikan teman-teman tidak salah untuk membeli sealernya. Kalau belinya udah mahal terus nggak berfungsi, apa nggak bisa digunakan kan rugi gitu loh. Ini lagi pakan kemasan berapa lagi ini? Nah, ini PF 500. Nah, ini dikemas berapa ini? 250 gram dijual 10.000 di Denpasar. Ini pakai klip biasa, yang plastik yang tipis ini, nggak perlu sealer, ini bisa buat sablon. Oh, keren ini. Laku. Balik lagi. Ya, ini produk saya. Coba saya ulangi lagi, di sini saya jelaskan, di situ saya kasih keterangan kan. Min 1 untuk bibit lele size sekian, min 2 untuk bibit lele size sekian, min 3
bibit lele saya sekian-sekian, mereknya Sogol. Sogol gitu ya. Oh ya ya, lagi saya mau bilang lagi, lupa saya. Nah gini, kalau kita jualan bibit lele, saya juga baru tahunya pas saya jualan bibit lele. Eh, Orang beli, banyak kan petani di budidaya, tapi teman-teman perlu tahu, orang beli bibit lele itu ternyata bukan hanya untuk dibudidaya, tapi untuk pakan ikan predator. Nah, saya juga baru tahu. Nah, kayak ini ikan predator itu sejenis arwana, cana. Saya juga nggak mudeng-mudeng. Mahal loh ikan predator kayak arwana tuh 10 juta. Konsumen saya yang beli itu ke tempat saya buat pakan ikan itu beli itu 100 ekor, 500 ekor buat pakan ikan. 2 minggu habis beli lagi. Oh, ikannya aja harganya segitu. Jadi mereka nggak mikir untuk beli pakannya. Dan bibit lele itu adalah eh, bibit ikan yang harganya paling murah setelah ikan apa ya namanya, ikan cere kan kalau bahasa Jawanya itu kan gatul, jadi pun susah nyarinya. Yang paling gampang memang bibit lele dan paling murah. Nah jadi kalau teman-teman jualan bibit lele, jadi marketnya itu ada dua. Yang satu itu pembudidaya lele sama orang-orang yang minat memelihara lele, sama penghobi ikan predator. Mantap. Nah, menambah wawasan. Oh ya, ini saya juga jualan ini sarana budidaya ikan. Jadi saya kan nggak jual pelet aja. Ini saya jual lagi ini anti bakteri dan virus. Ini saya jual 10.000. Nah, ini ya lumayan laris 10.000. Modalnya pokoknya intinya untungnya ya minimal 100% lah intinya. Sama ini lagi garam ikan. Garam ikan itu garam kasar, itu garam krosok. Ini jualnya 8.000 per kilo. Nah, jadi yang nyambung sama lele saya usahakan saya bisa nyetok gitu loh. Sama ini kolam terpal udah berbentuk kotak, tinggal bikin rangka cetak. Nah ini loh. Beli di online juga banyak. Nah ini saya bikin sendiri lagi. Ini juga dari belajar jus daun pepaya plus garam krosok. Ini saya pakai botol 600 ml, saya jual 10.000. Jadi cuma modal daun pepaya aja, saya blender tak peres, kasih garam jadi duit. Yang botol besar 1,5 liter saya jual 20.000. Nah ini ada lagi, saya juga jual alat sortir lele. Alat sortir lele ini untuk ini lele itu kan begini. Kalau kita mau melihara misal 100 ekor, itu besarnya nggak mungkin sama semua pas panen. Yang makannya banyak dia yang cepat besar. Jadi para petani itu butuh alat kayak gini, alat sortir untuk biar lelenya nanti panennya ukurannya bisa rancak gitu. Nah, sebenarnya ada sih ember sortir itu banyak sekali yang nanya, tapi saya belum bisa kulaan, kendala modal juga. Jadi saya karena ember sortir itu udah banyak yang jual di Bali, meskipun sudah banyak yang jual tapi banyak yang nanya ke saya. Ya saya siasati, saya jual alat sortir pakai sistem pipa aluminium ini karena belum ada yang jual di Bali. Ya, saya carinya itu yang belum ada saya jual gitu. Ini saya jual 130.000. Di online berapa? Cek aja sendiri harganya berapa. Murah, mulai sekitar 90-an ribu ada itu. Pakan apa lagi? Oh ya, ini saya jelaskan lagi untuk produknya Java ya, biar teman-teman paham. Nah, ini kodenya kalau ini di Bali yang main 1 itu namanya Innova. Yang main 2 SPLA 12. SPLA 12 sebenarnya ini hilang nomornya. Ya, ini adanya Innova ini adanya cuma di Bali kode. Ini kode dari pabrik bahwa produk ini dipegang distributor area Bali. Ya, makanya Innova. Kalau teman-teman cari di Jawa apa luar Bali itu nggak bakal ada Innova. Sama, tapi nggak tahu kalau di Jawa mungkin SPLA 12 main 1 mungkin ya. Nah, jadi itu untuk perbedaan aja. Ya, pakai apa ini? PT Suritani Pemuka.
apa yang belum nih? Pelet ini udah. Oh, barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oh, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar atau bertanya di grup WA yang sudah bergabung di komunitas saya. Silakan tanya-tanya. Insya Allah saya jawab. Pas saya senggang saya jawab gitu. Atau kalau saya sibuk nanti pertanyaan ngumpul banyak, nah saya jawab berupa video kayak ini lagi. Teman-teman yang berminat bergabung di komunitas saya di grup WA belajar jualan kebutuhan hewan peliharaan, silahkan saja chat di WA, ada di profil, di foto sampul ada. Ketik aja minat belajar jualan kebutuhan hewan peliharaan gitu aja, nama, street, minat belajar jualan kebutuhan hewan peliharaan. Nanti saya add ke grup. Apalagi bahkan ini sudah strategi marketing sudah, apalagi yang sebelum saya jawab kayaknya udah semua ya, udah semua. Saya cek lagi barangkali ada yang kelewatan. Nggak ada. Jadi teman-teman nanti kalau pengen jual rekomen pakan merek apa, nah silakan dipelajari dulu di sekitar tempat tinggal Anda itu yang familiar merek apa. Nah, Anda berani nggak jual pakan merek yang belum familiar? Kalau Anda jual pakan yang udah familiar ya oke, silakan gitu loh. Intinya menurut saya untuk jual repack ini kemasan sekilo masih prospek cara yang jual. Ada lagi konsumen yang minta, Mas nggak ada yang setengah kilo, nggak, saya nggak pernah bilang, nggak ada, kemasan sekilo aja. Itu sebenarnya orang itu kan lebih ngepasin dompetnya pengen belanja. Kalau ada yang setengah kilo mungkin dia beli. Ya mungkin kedepannya mungkin saya bikin kemasannya setengah kilo mungkin ya, kalau banyak yang nanya lagi gitu. Kayak cupang dan lain-lain itu mungkin nanti saya sediakan juga. Banyak sekali yang nanya buat ikan cupang, aduh. Ya saya bilang modal awal minimal Rp500.000 ya, jadi nanti bisa teman-teman kalau mau mulai dengan modal Rp500.000 mungkin bisa mulai dari pakan yang satu sak 10 kilo kayak merek BF gitu, dari itu sekitar 170.000-an lah, 170 sampai 200.000. Impulse sealer sekitar Rp100.000. Nah tergantung nanti teman-teman beli yang panjang 30 cm, 20 cm apa yang 40 cm, itu macam-macam. Saya beli yang 40 cm itu sekitar 150-an. Ya, pokoknya 100.000 udah bisa lah. Kalau modalnya nipis banget bisa beli yang second. Cari aja di marketplace Facebook atau OLX pasti ada. Terus stikernya 1000-an, stiker untuk kemasan. Tempel sini. 100.000 itu jadi 100, jadi pesannya minimal 100 setahu saya. Kalau di bawah itu bisa ya mungkin bisa 50.000. Makanya kalau selama ini saya bisa pesannya sih minimal 100.000. Timbangan 35.000. Teman-teman bisa timbangan yang manual pakai jarum atau yang timbangan digital itu pakai baterai itu 35.000 baru itu. Nah, sisanya bibit ikan 95.000 jadi pas 500.000. Nah, tergantung nanti teman-teman mulainya mau mengikuti cara saya yang saya awali tanpa modal atau langsung nyetok atau mulai dari pakan aja. Nah tergantung, jadi pilihan ada di tangan Anda masing-masing. Kalau saya tadi memulainya kan tanpa modal, saya jualan by online, saya kirim ke alamat pembeli, saya langsung ke lokasi pengepul. Nah, tapi itu tadi risikonya banyakkan pembeli pengennya datang langsung ke lokasi. Nah, memang sebagian datang ke lokasi sana, tapi untuk transaksi selanjutnya kan gak lewat saya. Oh, udah tahu sana. Wah, ikilah aku nyugeno pengepul kono tau lah. Aku pikir saya harus bisa nyetok sendiri kan begitu. Mikirlah saya. Jadi saya nyari modal dengan cara saya belusukan ke pasar dan jual ke tempat-tempat ngaji anak kecil ya. Nah, sekarang teman-teman mau nggak kayak gitu untuk nyari modal? Kalau udah punya modal ya nggak perlu gitu. Tapi lumayan kan untungnya. Modal 300-400 perak bisa dijual Rp1.000. Nah, bayangkan untuk nyari modal. Nah,
Ya udah, sekian video kali ini. Eh, Kalau ada request tema atau kurang paham, silakan jangan sungkan-sungkan tanya aja di kolom komentar. Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya, teman-teman netizen di seluruh jagat raya ini dimudahkan rezekinya, gitu. Diberikan kesehatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.